bertemu dengan saya Deta, saya dari Rekrutmen Gramedia. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan teman-teman dari Markom atau Marketing Komunikasinya Gramedia. Nah, ada sebutan loh buat mereka, yaitu adalah 3 Srikandi. Siapa aja nih orangnya? Ayo kita kenalan. Oke, ini kan ada bertiga nih, tapi teman-teman Gramet juga pasti pengen kenalan dengan kalian gitu kan, pengen tahu informasi tentang pekerjaan atau rutinitas kalian ketika kalian bekerja di tim Markom sendiri. Mau dimulai dari mana mungkin perkenalan? Dari sana, mbaknya. Halo, aku Indah. Hai, aku Olen. Halo, aku Saskia. Nah, sudah tahu nih teman-teman Gramet nama 3 Srikandinya dari Markom. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut tentang Markom itu apa, mereka kayaknya punya yel-yel nih. Boleh kasih tahu ke Gramet mungkin yel-yelnya apa? Sebenarnya bukan yel sih, kayak Oke. moto Markom aja. Oh, moto Markom. Oke, kita mulai ya. No complain, give solution, give smile. Bareng-bareng aja yuk. Boleh. Yuk. 1, 2, 3. No complain, give solution, keep smiling. Agak kaku ya Bu ya, aku karena nggak pernah gaul dengan teman-teman Markom. Oke, nah kita langsung ngobrol lebih lanjut aja kali ya tentang activity kalian atau misalnya sibuknya apa sih sekarang, nanti bisa ceritakan. Mau dari Indah dulu mungkin? Boleh, dari aku dulu ya. Sebelum aku jelasin bagian aku, mungkin biar sama-sama tahu nih sebenarnya di Markom tuh ada apa aja gitu. Jadi di Markom sendiri itu kita ada 5 section. Dari tim aku ada brand activation and partnership, nanti dari timnya Olen ada social and digital marketing. Terus dari Saskia juga ada event and promotion, sama kita masih ada 2 lagi dari CRM, customer relation management, sama satu lagi brand development. Jadi kalau aku kan dari brand activation and partnership yang Mbak Deta ya. Kalau dari namanya aja brand activation and partnership, kalau aktivasi itu kita lebih ke branding dalam bentuk event ataupun online ataupun offline. Terus kalau misalnya partnership, jelas kita menjalin kerjasama sama partner itu maupun internal ataupun eksternal gitu. Bentuknya apa sih biasanya? Misalnya real aktivitas yang saya tadi. Aktivasi yang kita udah pernah jalanin nih, kalau langsung contoh aktivasinya tuh misal kita kan Gramedia banget nih. Nah, kalau misalnya Gramedia banget. kaitannya dengan edukasi kan. Nah, kayak misalnya kita ada Science Day nih. Science Day itu kita untuk anak-anak SD. Jadi biar anak sekolahnya tuh nggak ngademin buku terus, kita ngadain activity nih. Maksudnya kita ngajak mereka buat lomba tentang sains, apalagi segmentasinya ini buat anak SD. Terus apa lagi? Ada sih Back to Campus nih. Back to Campus itu kita adain kayak talk show buat mahasiswa. Jadi kita ajak mereka, misalnya kita ada tema tahunan apa nih, kita pernah ada tema tahunan passion aku gitu. Jadi kita ngajakin pembicara-pembicara ini yang gimana sih mereka bisa mencapai sampai di titik mereka saat itu, terus untuk memberikan motivasi gimana kita bisa menggali passionnya masing-masing mahasiswa kayak gitu. Itu salah satu contohnya aja sih Mbak. Kalau partnershipnya ke pembicara tadi atau ada instansi atau beda lagi. Jadi partnership ini juga sebenarnya kalau tadi aktivasi itu kita bekerja sama pihak eksternal juga nih. Kita misal Science Day kita ngajakin Hello Panda untuk support kegiatan kita. Itu salah satu partnership ke eksternal. Tapi selain aktivasi juga kan kita juga ada program di toko tuh yang kita mesti maintain juga kan Mbak. Nah itu kita partnership dengan misal bank atau financial teknologi atau financial institution yang lain gitu. Oke, berarti ada 2 segmentasi ya. Berarti kalau di brand activity tadi benar-benar langsung ke customer gitu ya, activity dengan customernya. Kalau partnership Langsung kita ke B2B-nya gitu. Dan itu biasanya diberlakukan di toko. Iya, kalau B2B sebenarnya kita kalau di brand activation and partnership tuh selain itu juga ada lagi Mbak. Selain yang ada di nama. Banyak. Kayak misalnya kita ada program voucher. Kalau teman-teman tahu voucher Gramedia itu kan ada voucher
fisik, ada voucher, e-voucher itu elektronik voucher ya. Itu kita juga yang maintain gitu. Entah itu vouchernya untuk langsung pembelian ke customer atau itu kerjasama dengan partner lain gitu. Jadi serba yang berhubungan dengan partner kita bisa support sih. Oh, satu lagi sih ada. Jadi kalau dari brand activation termasuk kalau misalnya media branding yang ada di toko, kalau suka lihat TVC yang ada di toko, atau mungkin brosur-brosur yang disebarin, atau bahkan booth yang dipasang di toko, itu lewatnya dari brand activation juga. Tapi sebenarnya dari toko masing-masing biasanya juga ada kerjasama sih. Tapi kalau misalnya kita lebih ke partner-partner yang kita udah kerjasama, nanti masuk ke kita. Kalau misalnya mereka emang mau pasang booth atau branding di toko, itu bisa lewat kita. Gitu. Cukup? Ada lagi? Ya, Banyak ya. kalau dijelasin lagi lebih detail banyak sih. Apalagi kalau hari-harinya. Oke, kita akan masuk ke kegiatan Markom lainnya saja ya. Oke, ini ke Saski. Ya, kalau Saski ini, Kalau aku pegangnya adalah di event and promotion. Jadi kalau event and promotion itu mungkin orang menganggapnya event beneran event yang aktivasi gitu, tapi sebenarnya event promotion itu adalah di store-nya Gramedia. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada namanya Gramedia Anniversary, Gramedia Back to School, Gramedia Back to Campus, itu program promotionnya adalah dipegang sama tim aku gitu. Jadi kalau misalnya kerjanya ngapain aja sih? Karena di Gramedia itu retail, jadi kan kita punya yang namanya supplier, kemudian dari merchandising. Jadi kita benar-benar create program untuk promosi itu dari awal, dari kita nentuin produknya, kemudian harganya, kemudian jenis promonya mau kayak apa sih, terus materi promonya, sampai akhirnya program tersebut bisa tereksekusi di toko. Itu semuanya dikerjain sama event and promotion. Jadi kalau misalnya program besarnya itu kita ada seasonal program namanya. Jadi dari Januari sampai Desember itu udah ada yang namanya program-program yang udah fix banget, itu adalah Gramedia banget lah gitu. Kayak sekarang kan ada Gramedia Back to School kayak gitu, sampai akhir tahun itu ada Gramedia Holiday Season. Nah, tapi kalau di luarnya seasonal program itu kita ada juga yang namanya technical program. Jadi kalau misalnya teman-teman datang terus ada yang hari guru, kemudian pemilu, terus habis itu ada Gramedia Payday gitu. Itu 17-an juga ada. Itu adalah salah satu technical program yang kita create gitu. Jadi sama aja dari awal, jadi kita bikin program promosinya sampai eksekusinya di toko dan sampai publikasinya juga sih. Kebanyakan kerjaannya dari event promotion pokoknya berkaitan sama seluruh promosi yang ada di Gramedia. Biasanya bertukar sama activity-nya brand activation ya. Kalau pemahaman karena namanya depannya event. Iya, Cuma memang kalau program kita itu selalu inline sama brand activation. Jadi kalau misalnya ada Gramedia Back to School, biasanya ada aktivasinya. Jadi misalnya teman-teman dari Mbak Ida ini timnya akan ke sekolah-sekolah untuk roadshow kayak gitu. Terus kayak Gramedia Back to Campus, kalau di toko kita ada promosinya nih, ada stationery, IT, kemudian ada buku. Nah, tapi kalau di aktivasinya ada event yang roadshow ke kampus-kampus. Jadi dia inline gitu. ya nyambung ya, bisa memang kegiatannya bisa satu ya. Iya, sama. betul. Oke, ada lagi atau Ya sih, sejauh itu pokoknya programnya di toko itu adalah event and promotion gitu aja. ribet gak sih ngurusnya? Lumayan, rintilannya banyak. Dan itu ada per bulan, ada Iya, ada yang per bulan, ada yang tactical. per tema ya. Nah, selanjutnya kalau Mbak Olen tadi di sosmed ya. Ngapain Mbak kalau di sosmed? Kalau di sosmed itu jadi kita kayak wadahnya mereka ini gitu. Kayak jadi kan tadi seperti yang udah ngomong kan ada CRM, Branded juga. Mereka kan juga ada program lagi yang kayak create program dari event promotion. Kita juga create. Nah, dari tim sosmed itu gimana cara komunikasiinnya program-program mereka supaya orang luar tuh tahu sama kayak gitu. Nah, komunikasinya lewat online, lewat sosmed itu sendiri. Caranya gimana ya, kita bikin konten, terus di tim sosmed juga ada copywriternya sendiri, ada videografernya sendiri, ada fotografernya sendiri, terus kita kadang bikin video campaign atau video iklan kecil-kecilnya gitu untuk
Twitter, jangan lupa follow sama subscribe. Instagramnya Gramedia itu ada Gramedia Book sama Gramedia Promo. Terus YouTube-nya ada Gramedia, Facebook-nya Gramedia Store, Twitter-nya Gramedia. Itu untuk Gramedianya sendiri nih. Nah, tadi kan ada yang brand dev tuh. Brand dev itu pengembangan bisnisnya Gramedia. Ada Gramedia Kids, Affinity C, Coffee Cozy, sama Cozy Film. Itu ada sosmednya? Ada. Dan Mbak Olen dan tim yang bergerak ya. Banyak banget ya berarti ya. Kayak gitu. Paling sama ngatur iklannya, terus ngatur iklan di online-nya, paid promote gitu. Terus habis gitu, iklan di Instagramnya. Jadi konten yang kita udah bikin, salah satunya itu isi kontennya dari promo-promonya mereka, itu diiklanin lewat online, lewat ads, supaya tersebar. Jadi nggak cuma followers kita doang yang tahu, cuman yang nggak follow kita juga syukur-syukur dapat nih ads-nya. Jadi konten itu bisa dapat tahu kayak gitulah. Dan terus buzzer juga, buzzer itu kayak ngebayar pihak ketiga untuk ngepromosiin kontennya itu tadi. Berarti di timnya Mbak Olen yang ngurusin itu juga ya, yang eksternal untuk promosinya. Oke, nah tadi kan Mbak Indah sempat menyebutkan 5. Nah ini kan kalian bertiga nih, 2 lagi. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Mungkin CRM sama Aku sedikit bantu jelasin CRM aja ya, yang sepengalaman aku. Jadi kan ada lagi tim kita CRM, Customer Relation Management. Customer Relation Management ini lebih ke maintain loyalty member dari Gramedia. Yang dulu awalnya kita kenal dengan member Gramedia atau member KGVC, kan sekarang udah transform tuh jadi My Value. Yang belum tahu My Value itu aplikasi untuk loyalty member unit-unit lain yang ada di Kompas Gramedia. Tapi untuk job desk sendiri lebih ke akuisisi dan retensi program. Akuisisi itu kita untuk narik member baru, jadi kita adain program-program di toko maupun program-program di aplikasinya tersebut untuk gimana sih kita bisa dapetin member baru gitu. Nah kalau retensi itu lebih ke untuk member-member yang loyal, yang udah loyal sama kita, namanya juga loyalty program kan, loyalty membership. Jadi kita tetap adain program nih buat member-member lama. Kalau misalnya kayak contohnya ulang tahun nih member ini, kita bisa kasih reward nih untuk member yang ulang tahun pada hari tersebut bisa dapat promo di Gramedia gitu. Terus dan juga ada sih kita paling beberapa hal seperti mungkin email blast dari untuk member Mesel. Nah itu juga yang kita bisa manfaatin dari timnya Saski dan timnya aku. Misal kalau kita ada program, kita bisa minta tolong nih blast di member-member My Value. Jadi sebenarnya Markom itu saling saling melengkapi. jadi satu. Iya. Oke, kalau yang brand development ya tadi itu seperti apa? Kalau Soalnya mirip Saski. kalau yang brand development itu sebenarnya adalah turunannya dari brand Gramedia. Jadi pengembangannya brand Gramedia itu apa gitu kan? Ada yang namanya G-Kids, Gramedia Kids, kemudian ada Tini Tinsi. Nah selanjutnya itu ada yang namanya Coffee Cozy dan Cozyville. Kalau Coffee Cozy dan Cozyville itu lebih ke resto ya gitu ya, resto Gramedia, kafenya Gramedia. Kalau G-Kids dan Tini Tinsi itu produk ya. Kalau teman-teman ke Gramedia, terus banyak ada kayak boneka, mainan-mainan anak, itu semuanya adalah masuk ke Gramedia Kids. Nah, dan kalau misalnya lebih ke teenagernya, kayak misalnya barang-barang fancy tuh kayak tas, kemudian yang pokoknya lucu-lucu yang anak remaja gitu, itu masuknya ke Tini Tinsi. Nah, pekerjaannya apa ya? Kurang lebih sama sih dengan program promosi. Mereka itu create program promo untuk produk-produk tersebut, sama mereka maintain secara pengembangan produknya. Jadi mereka juga lebih mengawasi Gramedia Kids tuh biasanya kita ada private labelnya juga, jadi pengembangan di produk-produknya Kids
kalau coffee cozy dan cozy field bisa dibantu oleh menjelaskan. Jadi kalau coffee cozy sama cozy field ini emang mirip-mirip juga kan namanya, dia kakak adik nih. Nah, Kakak. kalau Kalau punya adik lagi. belum secara dua lebih baik ya. Terus cozy field ini restoran, dia segmentasinya lebih ke buat kumpul-kumpul makan keluarga kayak gitu. Terus kalau coffee ini lebih ke cafe buku, jadi kayak lebih anak-anak kita gini yang suka kopi-kopi, susu gitu-gitu. Di situ makanya lebih ringan-ringan, bukan yang kayak kumpul-kumpul family gitu. Nah, Tiga Srikani dari Markom tadi sudah menjelaskan nih tentang pekerjaannya dan tanggung jawabnya di Markom itu seperti apa. Aku punya permainan nih untuk teman-teman di sini. Bukan permainan sih, tapi lebih ke tebak-tebak. Tebak-tebakan bukan pertanyaan sih. Nanti tinggal teman-teman jawab aja. Gitu. Oke, aku minta pertanyaannya dulu. Baca dulu ya. Buat Olen ya. Nanti mungkin satu lagi bisa menjawab. Kenapa tertarik bekerja di Markom? Kalau aku jadi itu waktu dulu ngelamar kerja itu aku punya pikiran gitu loh, kalau kepengen kerjaan itu ya kayak tentang branding, tentang iklan kayak gitu-gitu. Terus pakaiannya jangan yang kaku-kaku banget kayak gitu. Nah terus ketemulah di sini, terus lihat kayaknya cocok, terus emang pas masuk ya ternyata sesuai sama yang aku bayangin gitu. Maksudnya di marketing itu bukan sales gitu ya, maksudnya ada salesnya tapi bukan yang kayak sales door to door gitu loh. Tapi lebih nge-package-nya itu gimana biar promosinya sampai kayak gitu-gitulah. Nah udah sesuai, jadi ya so far nyaman dan suka. Berarti kenapa tertarik karena memang dari awal sudah Udah ada bayangan pengen pekerjaan yang kayak gini kayak gitu. kalau Saskia? Mungkin dari awal emang kuliahnya kan ambilnya jurusan komunikasi gitu kan. Terus dari awal kuliah tuh pengennya carinya memang yang jurusannya maksudnya pekerjaannya markom gitu kan. Karena emang suka aja dalam membranding, kayak kemudian program promosi tuh kayak ada tantangannya aja, kayak gak monoton. Aku gak suka pekerjaan yang memang kayak itu terus di depan laptop terus gitu. Nah kalau di Markom itu pekerjaannya lebih dinamis gitu, jadi kita nggak hanya cuma kerjain satu hal yang sama terus menerus. Dan senangnya di Markom Gramedia itu kita dikasih kesempatan untuk selalu berkembang dan selalu mencoba sesuatu yang baru. Dan kita tuh sering banget kayak di rolling gitu ya, jadi Indah di tempat CRM, kemudian Indah di brand aktivasi sekarang, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak punya hanya punya satu kemampuan aja, tapi di Markom Gramedia tuh kita dikasih untuk selalu belajar baru. Jadi ya itu salah satu alasan yang mungkin kenapa suka dan nyaman kerja di Markom sini. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi? Banyak. Takut. Kan sih dong. Pertanyaan gini yang bikin itu. Ini dipotongin. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, agak berat nih, Kak. Seberapa pentingnya Markom dalam suatu perusahaan? Nah, jadi kalau pentingnya Markom di suatu perusahaan ya, penting banget sih. Jadi kalau suatu perusahaan punya sebuah produk, kayak Gramedia kan retail ya, jatuhnya kita punya banyak produk, tapi secara komunikasinya ke publik, customer itu nggak ada, ya pasti percuma aja gitu. Nggak akan nyampe apa yang ingin disampaikan ke customernya kalau nggak ada yang namanya komunikasi yang baik. Jadi Markom itu adalah ya caranya untuk si perusahaan itu untuk menginformasikan apa aja sih tujuan perusahaannya, apa aja produk-produk perusahaannya, dan engagement untuk ke customer juga gitu. Yang penting mah diskonan ya, nyampe Iya. ke customer dengan informasi itu kan, karena biasanya malah lebih tertarik banyak diskon-diskon gitu nggak sih kalau Tentu saja dong. Pokoknya kalau di Markom lihat aja IG Gramedia Promo kalau mau lihat diskonnya. itu diskon isinya Iya. diskon dulu. Oke, baiklah. Nah, ada lagi nih teman-teman pertanyaannya. Pertanyaan ini kita dapatkan dari teman-teman Gramet ya, yang memang sudah mengajukan pertanyaan itu via Instagram atau di Twitter gitu. Jadi kita sudah mengenal
apa bedanya markom dan produk spesialis? Bedanya produk spesialis sama markom, kalau produk spesialis itu lebih fokus ke bukunya, sama Gramedia sendiri kan punya 6 penerbit tuh, lebih fokus ke gimana 6 penerbit buku-buku itu laku, bikin promonya tentang buku itu. Kalau markom lebih secara keseluruhannya banget, lebih ke tokonya itu kan, di toko nggak cuma jualan buku, ada stationery, ada printer, ada alat pijat, ada macam-macam lah. Nah itu semuanya di markom, jadi kita lebih memfasilitasi semuanya itu. Tapi promo-promonya masuk ke markom atau Promo-promonya atau ya untuk non-booksnya juga masuk ke investasi. Oh, yang produk spesialis kan tadi Oh, kayak- produk spesialis ke Prolis create sendiri, tapi kalau komunikasinya, aduh aku kayak gini-gini banget ya. Komunikasiinnya si Prolis juga, karena dia nggak punya sosmednya sendiri, sosmed per penerbit masing-masing. Jadi kalau dia ada promo apa ya lewat Gramedia Promo, kadang lewat Gramedia Books plus Instagram penerbit masing-masing. Kita coba cari pertanyaan selanjutnya. Nah ini juga berkaitan dengan teman-teman mungkin Grames nanti yang nonton bisa mempersiapkan diri gitu kalau mau masuk ke markom. Passion apa yang harus dimiliki anak markom? Yang jelas kalau mau masuk markom itu nggak harus anak komunikasi yang bisa masuk markom kok. Contohnya saya sendiri. Jadi anaknya harus punya kemauan tinggi, kayak harus tangguh, terus lebih ke karena yang tadi Saski bilang ya, markom itu kan banyak belajar hal baru, walaupun job desk-nya aku brand activation, online sosmed, Saskia di event and promotion, nantinya kan bakal bisa di rolling tuh. Nah, seenggaknya kita bisa paling nggak berkomunikasi sih jelas ya, karena kita hubungannya dengan walaupun online bukan di partnership, tapi online juga bisa berhubungan dengan luar. Saski juga berhubungan dengan supplier, operator, itu juga komunikasi sih. Kalau dari aku sih. Ada yang mau nambahin? Yang jelas mau belajar sih, karena kan selalu baru dan penuh tantangan. Maksudnya kita nggak cuma kerjain marketing tuh ya sekarang tuh pasti tahun depan beda lagi cara marketingnya. Nah itu yang harus mau belajar. Yang nggak suka hal-hal monoton cocok deh kayaknya. Sampai nggak Iya. suka duduk terus. Iya. Iya. Karena mobile banget ya. Iya. Ke toko gitu atau ke instansi ya tadi yang diceritakan. Oke, masih ada 2. Markom itu isinya anak komunikasi semua kah? Nah tadi Indah sempet ini ya, sempet nyeletuk kalau bukan dari anak komunikasi. Dari mana? Jurusan apa Indah? Aku dulu teknik arsitektur. Jawab. Boleh nggak? Enggak sih kayaknya. Nampangnya nampang anak apa ya? Sastra enggak ya? Waduh. Kamu dari teknik arsitek. Iya, jadi di markom tuh nggak harus anak komunikasi sih menurutku. Jadi di markom Gramedia sendiri ada yang dari teknik pangan ada, terus ada yang dari IT juga ada yang dari perikanan pun juga ada. Ya balik lagi kan tadi, Iya. harus mau belajar. Oke, berarti nggak harus dari anak komunikasi Grames. Jadi yang bisa masuk ke markom segala jenis jurusan bisa ya. Semua bisa. Oke, nah ini terakhir. Semoga terakhir ya. Semoga terakhir. Yeay. Ini boleh menceritakan semuanya. Maksudnya satu-satu boleh. Suka dukanya jadi anak markom. Wow. Serem nih. Saski apa? Suka dukanya ya? Sukanya adalah banyak ketemu orang baru, maksudnya karena kerjanya kita itu banyak partnership segala macam, jadi banyak ketemu relasi, membangun relasi tuh jauh lebih banyak ketika di markom gitu. Kalau dukanya paling apa ya? Mungkin kita nggak bisa yang kalau liburan benar-benar liburan gitu, karena kan ya tahu toko kan Senin sampai Minggu selalu buka, jadi kita harus selalu sedia untuk support si
seluruh toko di seluruh toko Gramedia gitu. Jadi mungkin kalau misalnya diganggu sedikit untuk apa-apa gitu ya apa gitu. Oh berarti memang toko juga bisa langsung nanya gitu ya, misalnya kayak kita ada ya kita jatuhnya kan kayak supportnya mereka gitu ya. Jadi kita ada grup yang selalu aktif setiap hari gitu. Jadi karena tokonya juga tiap hari iya betul, karena tiap hari juga. Jadi kita juga harus menyediakan waktu untuk membantu teman-teman di toko gitu. Kalau Oren? Suka sukanya itu tadi juga ketemu banyak orang, terus habis itu kan sesuai sama minatku juga. Terus apa lagi ya sukanya, nyantai tapi serius gitu, kayak lumayan fun, jangan lumayan ulang ya. Sukanya kayak yang tadi Saskia bilang, banyak ketemu orang, terus banyak belajar hal baru, terus kan sesuai minatku juga. Terus fun juga di Markom, soalnya isinya orang-orang anak-anak muda kebanyakan. Terus dukanya itu tadi sih, maksudnya karena kita support, terus apalagi sosmed juga kan harus nanggepin dari netizen, dari Gramets itu, jadi kita ya harus gimana caranya pinter-pinter ngebagi waktu supaya kalau misalnya pas libur atau apa, liburan family time-nya atau waktu dengan keluarga sama bagi waktu ada pekerjaan itu ke tata lah, ada porsi-porsinya kayak gitu. Nah kalau Ida? Kalau dari aku di Markom ini pengalaman yang baru banget. Jadi yang tadinya aku cuma berhubungan dengan garis, bangunan, struktur, ya yang kalau paham aja ya. Sekarang kita harus berhubungan dengan orang luar atau dengan siapapun itu kan kayak hal yang baru. Jadi ya sama, aku ngerasain pembelajaran yang baru, dan ternyata di dunia ini tuh aku juga suka banget gitu loh. Orang yang biasanya di balik layar ternyata di depan layar tuh juga enak gitu. Itu suka. Kalau dukanya sih nggak ada sih. Luar biasa. Happy banget ya Markom. Jadi boleh digangguin 7 hari. 24/7. Udah pernah. Oke, masih ada lagi kah? Oh ada ternyata. Ini ya. Wow. Pertanyaan surprise. Panjang ya. Bentar, ini dijawab yang tahu aja atau? Bilangnya itu kayak pertanyaan dari. Oke, nanti pertanyaan tambahan nih yang terakhir nih. Apakah ada standarisasi materi promosi yang ada di setiap toko Gramedia? Oke, kalau setiap program promo kita tuh biasanya ada yang secara online sama offline. Jadi kita distribusi publikasinya itu dibagi dengan dua itu, jadi offline sama online. Kalau online dari yang tim sosmed bikin, kemudian kalau offline-nya itu lebih ke materi promo yang dipasang di store. Jadi ada yang namanya poster, kemudian ada tripod. Kalau misalnya teman-teman lihat di depan toko biasanya ada tripod promo, itu kita juga yang create. Terus kemudian ada di setiap rak buku biasanya ada time card untuk diskon 30% atau apa, itu juga kita bikin. Kemudian biasanya untuk lebih jelasnya lagi, biasanya kita ada POP kecil yang di buku-bukunya itu, buat supaya kalau customer tuh pas masuk tuh, oh iya ini ada buku ini, oh pas lagi diskon gitu. Jadi distribusi promonya lebih offline kayak gitu. Kalau online-nya ya di seluruh Instagram, Twitter, dan lain-lain. Berarti kalau teman-teman Gramet pengen cek diskonan atau promo lainnya, mending ke sosmed ya supaya lebih detail gitu kan. Jadi nanti ada promo apa langsung datang ke toko terus langsung beli gitu ya. Oke Gramet, nah tadi kita sudah ngobrol dengan teman-teman di Markom, dan teman-teman Markom juga sudah detail banget ngejelasin tentang pekerjaannya, terus tadi sampai promosi, sampai ngecek promosi di mana gitu ya, tadi udah dijelaskan. Terima kasih buat teman-teman Markom, jangan kapok, Terima kasih, nanti Mbak kalau Deta. digabungin lagi kasih